Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita ada di segmen terakhir pemirsa untuk membahas bagaimana caranya agar PDB kita meningkat, kemudian kita menjadi negara ke-6 terbesar nanti di tahun 2023. Masih bersama Ibu Tri dan juga Pak Raden, Pak Dede di sini. Tadi kita sudah melihat ada tingkat optimisme berdasarkan survei Nielsen yang saya catat di sini. Kita adalah negara ketiga dengan optimisme terbesar, begitu ya. Kuartal keempat 2018 lalu. Nah, apa yang menurut Anda bisa menopang optimisme ini sehingga kita bisa ke depannya mewujudkan itu? Optimisme itu dibangun karena berdasarkan kondisi perekonomian dan juga bagaimana pemerintah itu mengelola perekonomian itu sendiri. Artinya masyarakat merasa kebijakan ini sudah dikelola dengan baik sehingga kita tahun lalu berhasil melampaui turbulensi, katakanlah di tengah turbulensi global dengan kebijakan, koordinasi kebijakan antar pemerintah baik moneter, fiskal dan juga stabilitas keuangan kita terjaga, itu memberikan optimisme bahwa kita cukup resilient di tahun yang sangat berat di 2018. Tentunya itu memberikan optimisme lah masyarakat bahwa ke depan dengan kebijakan yang seperti itu tetap terjaga, perekonomian akan lebih baik ke depan dan juga dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang juga menghasilkan di atas ekspektasi dari pasar, itu juga memberikan confidence kepada masyarakat bahwa prospek perekonomian ke depan masih akan jauh lebih baik. Oke, tadi Pak Raden bilang bahwa kita itu juga di sekarang itu masih ditopang oleh konsumsi yang sangat besar. Kita lihat dari data-data bahwa perekonomian kita ditopang oleh konsumsi. Bagaimana caranya kita untuk tetap meningkatkan konsumsi ini? Ya, kita sebetulnya diuntungkan dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar. Konsumsi itu kan ada dua, makanan dan non makanan. Saya rasa tadi Pak Raden, Pak Dede sudah menjelaskan cukup cukup jelas bahwa tadi konsumsi kita besar, kemudian ditopang juga oleh masyarakat yang pendapatannya meningkat levelnya, yaitu yang menengah, masyarakat kelas menengahnya meningkat. Masyarakat kelas menengah. Iya, tapi tentu saja ini perlu juga ditopang. Domestic demand ini tidak hanya dari konsumsi, tetapi juga harus ditopang juga dengan tadi investasi, sehingga nanti akan mengenerate income ke depannya. Karena kalau konsumsi tidak ditopang oleh investasi dan yang akan menggerakkan perekonomian, menghasilkan nilai tambah yang lebih besar kepada industri dan lain sebagainya, yang akan memberikan efek balik kepada konsumsi untuk menjadi engine daripada konsumsi itu sendiri. Nah, tadi Bu Tri menarik ini sebenarnya. Bu Tri bilang investasi juga harus ditingkatkan, konsumsi juga harus ditingkatkan. Tapi apa jurus jitu pemerintah sampai saat ini untuk meningkatkan iklim itu? Untuk iklim investasi kita kan sudah juga melakukan beberapa perbaikan, mungkin dari ease of doing business tadi saya sampaikan, kemudian buat competitiveness index kita juga mulai membaik, memberikan lingkungan yang lebih baik, dan kita juga setidaknya pemerintah melakukan reformasi di sisi struktural untuk memperbaiki tadi supaya orang ke Indonesia bagus, reformasi di sisi birokrasi juga dilakukan, kemudian ada kepastian hukum juga ditingkatkan. Itu semua yang akan memberikan minat untuk investasi masuk ke sini. Dan juga kita lihat kita berhasil mempertahankan investment grade kita juga oleh berbagai macam credit rating juga masih memberikan kita penilaian yang sangat positif. Oke, nah nanti ada pertanyaan sebenarnya, saya masih penasaran ke Ibu Tri, tapi saya ke Pak Raden dulu. Bagaimana Anda melihatnya bahwa konsumsi dan optimisme kita kan masih terus terbangun, Pak Raden? Bagaimana seharusnya pemerintah menjaga ini dan masyarakat Indonesia menjaga ini supaya pola konsumsi kita ini tetap terjaga? Ya, sebetulnya konsumsi investasi itu nggak bisa dipisahkan. Karena kalau investasi naik dengan sangat besar sekali, konsumsi mungkin akan turun sedikit. Ya, karena kita pakai untuk lebih banyak investasi. Jadi itu seperti harus dibalance itu. Terlampau banyak investasi, tidak konsumsi, nanti nggak bergerak ekonominya. Tapi terlampau banyak konsumsi, tidak ada investasi, masa depan tidak ada. Ya, jadi memang yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat, saya sebutkan 1,5 tahun, 2 tahun terakhir ini, yang paling pesat pertumbuhannya adalah investasi. Ya, gross fixed capital formations, dan itu sampai 6-7%. Itu lebih tinggi dari PDB-nya sendiri. Sementara konsumsi itu pertumbuhannya itu hampir sama dengan PDB, sekitar 5%-an. Tapi kalau investasi 6-7%. Nah, ini bagus. Kenapa begitu? Karena hasil dari investasi itu akan memperbaiki produktivitas. Kembali yang saya katakan tadi, siklus yang positif itu. Kalau naik produktivitas,
maka gaji pun bisa naik dengan baik. Kalau gaji naik, income naik, maka daya beli akan naik. Permintaan terhadap barang naik. Kita para pebisnis akan senang karena kita bisa menjual barang kita. Itulah sebetulnya siklus itu. Nah, kita lihat kenapa optimis ini. Saya melihat apa yang dikatakan tadi itu, bahwa mungkin yang lalu-lalu kita lihat bahwa kita cukup resilience dengan kebijakan-kebijakan responsif yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata kita tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan kita bisa melewati taper tantrum itu dengan baik sekarang ini. Sementara negara lain sudah mulai turun, kita masih naik meskipun sedikit. Yang lain sudah turun ini. Target-target atau kalau kita lihat proyeksi-proyeksi di tahun 2019, secara umum keseluruhan ekonomi dunia menurun, kita diperkirakan masih naik meskipun sedikit. Jadi itu menimbulkan optimisme tadi oleh para respondennya ini. Baik. Yang kedua adalah yang dilihat ke depan ini, ekspektasi ke depan apa? Satu keuntungan kita adalah bahwa sampai dengan tahun 2035 kita masih mendapatkan namanya bonus demografi. Baik. Bonus demografi itu yang muda ini masih banyak yang masih bekerja. Makin banyak bekerja sampai dengan 2025. Sementara itu tanggungan mereka menurun. Kalau tanggungan mereka menurun, mereka bekerja, berarti daya beli mereka, daya konsumsi mereka akan naik. Itulah yang terrefleksi dari situ. Baik, itu dia. Sudah dijelaskan secara spesifik tadi, tapi saya ingin closing statement mungkin dari kacamata pemerintah dan juga staf kepresidenan. Seperti apa akhirnya nanti pemerintah memiliki jurus jitu ke depannya, kemudian agar PDB kita bisa meningkat? Saya kuncinya ada 3. Yang pertama adalah tadi melanjutkan proses reformasi struktural yang sudah kita lakukan, baik struktural di sisi sektorial, birokrasi maupun di sisi sumber daya manusia. Karena tadi saya sampaikan di awal, sumber daya manusia juga punya andil yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan yang prudent. Artinya koordinasi moneter, fiskal, dan sistem keuangan itu tetap terjaga dengan baik. Dan yang ketiga adalah dengan kondisi perekonomian yang masih dipenuhi oleh turbulensi, potensi ke depan yang tidak pasti, kita harus menyiapkan bantalan bagi perekonomian. Bantalan dari sisi moneter, Bank Indonesia sudah punya banyak cadangan devisa dan juga kerjasama internasional. Di sisi domestik kita punya crisis management protokol yang akan kita gunakan atau mengantisipasi kondisi-kondisi yang ke depan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain juga, di sisi lain kita juga menyediakan ketersediaan pangan juga kita jaga untuk menjaga agar harga-harga tetap stabil sehingga masyarakat daya belinya tetap terjaga. Baik, itu PR-PR-nya yang akan dilakukan oleh pemerintah juga dan jurus-jurus jitunya. Pak Raden, terima kasih tadi atas analisa dan juga informasinya, dan kita harapkan bahwa ini bisa menjadi sebuah optimisme baru lagi untuk membangun Indonesia menuju 6 besar PDB dunia 2023. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih.